Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi penting yang terkait dengan pengorbanan Ishak. Apa yang telah dipercaya oleh umat Kristen, bahkan juga oleh orang Yahudi, bahwa Allah menyuruh Abraham untuk mengambil anak satu-satunya yang dikasihinya, yaitu Ishak, untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Walaupun demikian selanjutnya kita melihat bahwa hal itu kemudian Allah menggantikannya dengan domba. Nah, mengenai hal ini terjadi problematika yang sampai saat ini belum terselesaikan. Namun kalau kita melihat bahwa problematika ini tidak terjadi di dalam Kristen maupun Yahudi, tetapi justru terjadi di dalam Islam, baik di dalam Al-Quran maupun juga tafsir-tafsir yang ada dalam Islam itu sendiri. Nah, mereka berbeda pendapat satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, ada yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu ada tayangan yang menyatakan bahwa kalau positif yang dikorbankan itu adalah Ishak, maka kami siap untuk masuk Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang menjadi masalah bukan apakah yang menjadi kenyataannya yang dikorbankan itu adalah Isa atau Ismail. Karena walaupun fakta telah menyatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Isa, tetapi mereka tetap tidak percaya akan hal itu. Bahkan mereka lebih percaya kepada tafsiran yang mereka buat sendiri atau yang mereka yakini sendiri tanpa melihat fakta yang sesungguhnya. Dan tentunya yang menjadi masalah di sini bukanlah masalah akal atau pembuktian, tetapi lebih kepada hati mereka yang memang pada dasarnya tidak akan pernah mau untuk menjadi Kristen, dalam tanda kutip untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan ini juga disampaikan bukan karena ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, tetapi mereka memang berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang beda daripada apa yang diyakini oleh kekristenan. Tetapi kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam peristiwa bagaimana Abraham mengorbankan Ishak itu adalah peristiwa yang menyejarah, yang terjadi sampai sekarang ini diyakini oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Kristen. Dan itu terdapat di dalam kitab Taurat, secara khusus kitab Kejadian. Tetapi kita akan melihat mengapa hal ini bisa menjadi problematika, masalah di dalam pandangan orang Islam itu sendiri. Karena di dalam ayat Al-Quran sendiri mengenai pernyataan bagaimana Abraham hendak mengorbankan anaknya, atau di sana dikatakan demikian. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, maka ketika anak itu sampai dalam tanda kurung pada umur sanggup berusaha bersamanya, dalam tanda kurung, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, dalam tanda kurung Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam tanda kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa terjadi problematika mengenai siapa yang dikorbankan? Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak jelas tentang siapa yang dimaksudkan terhadap ayat tersebut. Karena tidak ditulis apakah itu Ishak atau Ismail, tidak ditulis. Nah, kenapa muncul itu Ismail atau Ishak? Karena itu adalah penafsiran. Jadi sebenarnya ayat tersebut tidak menulis siapa nama. Kemudian akhirnya muncul penafsiran yang berbeda-beda mengenai hal ini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi yang menjadi tafsir yang diakui oleh orang Islam, ya, yang dimana orang Islam juga banyak mengutip beberapa hal penting mengenai pandangan-pandangan dari tafsir Al-Qurtubi, baik itu mengenai pengertian apa itu nabi atau itu rasul dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, dalam tafsir Al-Qurtubi sendiri dikatakan di sana bahwa ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang diperintahkan untuk disembelih. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Yang termasuk mengatakan pendapat tersebut adalah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah dengan riwayat sahih darinya. Ats-Tsauri dan Ibnu Juraid dinisbatkan kepada Ibnu Abbas berkata, yang disembelih adalah Ishak, dan sampai seterusnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi di sini dikatakan mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Sebenarnya sebagian besar, mayoritas berarti lebih banyak daripada yang beranggapan minoritas. Itu mengatakan bahwa siapa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Maksudnya siapa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Meskipun ada beberapa dari ulama yang berpandangan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Tapi dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Kemungkinan mereka melihat adanya fakta-fakta yang terjadi di dalam sejarah kehidupan Abraham maupun Ishak, Ibrahim ataupun Ishak. Nah, di sana dikatakan lagi bahwa selain dari mereka yang berpendapat sama adalah An-Nuhas dan At-Tabari, dan selain keduanya. Kita juga bisa melihat seperti yang telah dikatakan oleh tafsir Al-Qurtubi, termasuk di dalamnya adalah At-Tabari. Di dalam tafsir At-Tabari sendiri dikatakan takwil firman Allah, ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Di sana dikatakan maksudnya adalah Ishak berkata kepada ayahnya, ayahku, kerjakanlah perintah Tuhanmu untuk menyembelihku. Lalu kemudian kita juga bisa melihat takwil firman Allah. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maksud ayat ini adalah Ibrahim Khalilur Rahman berkata kepada anaknya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus kemudian dikatakan, diriwayatkan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah ketika Ishak telah sampai umur sanggup. Berusaha bersama-sama Ibrahim bermimpi, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat kembali Ibrahim lalu kembali kepada Sarah dan menceritakan berita itu kepadanya. Sarah pun marah dan berkata, ya Ibrahim, kau ingin menyembelih anakku tetapi tidak memberi tahuku. Di sini dikatakan anak Sarah, berarti ini menunjuk kepada Ishak. Karena Ismail itu bukan anak Sarah tetapi anak dari Hagar. Dari sini kita bisa melihat ya, beberapa tafsir dalam Islam itu menyatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tetapi inilah yang menjadi pandangan mereka. Dan kemudian ada beberapa pandangan berbeda dan mengatakan itu adalah Ismail. Termasuk di dalamnya ditulis dalam tafsir Al-Qurtubi itu adalah Abu Hurairah dan lainnya. Tetapi kita bisa melihat saudara-saudara, ini hanya sebatas tafsiran. Dan tafsiran itu ditafsirkan dari kitab suci Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran ternyata ada beberapa isi yang ada di dalamnya itu banyak sekali yang mirip dengan legenda-legenda Yahudi maupun juga tulisan dalam apokrifa, Injil-Injil palsu yang tidak diyakini oleh orang Kristen sebagai Injil firman Allah atau Injil kanonik. Ini sebenarnya menjadi permasalahan bagi orang Muslim itu sendiri. Bagaimana pandangan orang-orang Yahudi mengenai hal ini? Sebenarnya mengenai pengorbanan
atau pengikatan Ishak ini sudah diyakini oleh orang Yahudi dan dijadikan sebagai satu liturgi atau pembacaan yang memang dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya, dan ini dilakukan dalam Mazmur Rosh Hashanah Askenaz atau The Morning Prayer Akidah, yaitu doa pagi mengenai akidah Ishak atau pengikatan Ishak. Dikatakan di sana bahwa Allah kami dan Allah nenek moyang kami atau bapa leluhur kami, ingatlah kami dengan baik di hadapanmu dan ingatlah kami untuk pembebasan dan belas kasihan dari tempat yang maha tinggi atau dari surga tinggi yang kekal. Ingatlah kami, Tuhan Allah yang mengasihi nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Israel atau Yakub, hamba-hambamu. Perjanjian, kebaikan, dan sumpah yang engkau letakkan atau berikan kepada bapa kami Abraham di Gunung Moria, dan pengikatan Ishak putranya di atas mezbah, seperti yang tertulis di dalam Tauratmu. Kita juga bisa melihat kemudian, ya, setelah peristiwa itu Tuhan menguji Abraham dan berkata kepadanya, Abraham, dan Abraham berkata, inilah aku. Dia berkata, maksudnya adalah Tuhan, ambillah anakmu, yaitu anakmu satu-satunya yang engkau kasihi. Yang tidak lain di situ ditulis adalah Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana di sini dalam liturgi-liturgi orang Yahudi yang terus dilakukan telah menyatakan bahwa itu adalah Ishak, dan ini telah ditulis jauh atau ini telah dilakukan oleh orang Yahudi jauh, ya, sebelum Islam atau Al-Quran itu muncul. Lalu kemudian mengenai apa yang tertulis dalam kitab Taurat, secara khusus Kejadian pasal 22, di sini Rasi juga berpendapat mengenai anakmu. Dikatakan Abraham berkata kepada Allah, saya mempunyai 2 anak. Dia menjawab kepadanya, anakmu satu-satunya. Abraham berkata, ini adalah anak satu-satunya dari ibunya, dan yang lainnya adalah anak satu-satunya dari ibunya. Maksudnya adalah Ismail adalah anak satu-satunya dari Hagar, dan juga Ishak itu anak satu-satunya dari Sarah. Lalu kemudian Tuhan berkata, salah satunya yang kamu kasihi. Abraham menjawab, saya mengasihi keduanya. Bagaimanapun juga Allah kemudian berkata dengan menunjukkan bahwa itu adalah Ishak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana Ramban, ya, mengenai komentarnya terhadap Kejadian pasal 22 secara khusus ayat 2. Di sana juga dituliskan, ya, bahwa ambillah anakmu satu-satunya yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan bawalah dia di hadapanku sebagai korban bakaran. Mengenai hal ini, ya, Moria, Rasi juga berkomentar bahwa ini adalah Yerusalem, dan kami menemukan itu di dalam buku Tawarik atau kitab Tawarik. Ibnu Ezra juga mengatakan mengenai hal itu, bagaimana Abraham disuruh untuk membawa Ishak, yaitu ke salah satu tempat atau ke atas gunung, dan disebutkan di situ secara eksplisit menyatakan di dalam Alkitab sendiri atau kitab suci bahwa Salomo membangun rumah di Gunung Moria, yang pada akhirnya tempat itu menjadi bait Allah atau bait suci di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai hal ini juga telah jelas bahwa kitab suci Taurat yang ditulis oleh Musa yang kemudian diteruskan oleh Yosua telah menyatakan bahwa Ishaklah yang hendak dikorbankan oleh Abraham ketika Abraham disuruh oleh Allah untuk melakukan hal itu. Dan di situ jelas, saudara-saudara, di dalam
bahasa Ibrani karena kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Pada zaman Musa tidak ditulis dengan bahasa Arab, tetapi bahasa Ibrani yang bunyinya Kejadian pasal 22 ayat yang kedua secara khusus. Di situ penegasannya bahwa dikatakan Wayomer hatna et bineka et yedeka asher ahabna et yitzhak. Jelas ya, et yitzhak. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, ini tidak sebatas penafsiran, tetapi kitab Taurat yang ditulis ribuan tahun sebelum Masehi telah menyatakan bahwa yang hendak dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ishak, bukan Ismail. Ini sangat jelas. Dan kitab Taurat ini sudah ada jauh sekali sebelum Al-Quran itu ada. Bahkan di dalam Islam sendiri percaya tentang apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Tetapi sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan mana kitab Taurat yang mereka percayai, ketika mereka juga menuduh bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci yang diyakini oleh orang Kristen itu palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai hal ini kita bisa melihat jelas bahwa kekristenan dan orang Yahudi sepakat mengenai siapa yang dikorbankan ini. Yang tidak lain itu adalah Ishak. Dan di sini juga kekristenan melihat Yahudi dan Kristen itu sama-sama mempercayai kitab suci Taurat yang sama, meskipun pada akhirnya itu berbeda dalam hal penafsiran. Tetapi mengenai hal ini, orang Yahudi dan orang Kristen tidak menafsirkan, tetapi memang itulah yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi dari hal ini kurang jelas apa. Bahkan juga ada bukti-bukti lain yang telah menunjukkan pernyataan ini dengan jelas di dalam gulungan kitab-kitab yang ditemukan di Qumran dan juga bukti-bukti arkeologis yang lainnya. Dan inilah yang hendak saya sampaikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kita bijaksana untuk melihat segala sesuatunya, dan jangan kita hanya menggunakan emosional atau hati kita saja, tetapi juga bagaimana kita harus melihat fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak hanya sekedar penafsiran atau interpretasi saja, tetapi juga merupakan fakta yang di dalamnya ada makna yang sangat penting. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati dan menolong kita untuk melihat dengan jelas mengenai siapakah yang sebenarnya yang hendak dikorbankan oleh Abraham. Faktanya itu adalah Ishak. Inilah yang saya sampaikan, bahwa ini adalah fakta, bukan opini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.